Halo Sobat Farming, selamat datang di channel YouTube kami Yuki Water Treatment dalam segmen podcast Yuki Talks bersama kami tim Animal Farming. Saya Rudeni dan rekan saya Ayu. Di sini kami dari tim Animal Farming mau berbincang-bincang mengenai isu-isu yang sedang tren ya di kalangan peternak begitu. Dan di episode kali ini topiknya sangat menarik nih Kak Ayu. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita membuat air di peternakan itu bisa bersih dan steril secara konsisten ya Kak Ayu begitu. Oke, menurut Kak Ayu nih, air bersih dan steril di peternakan itu seperti apa sih Kak Ayu? Oke, sebenarnya air bersih dan steril itu penting ya Kak Ruden, karena air ini kan merupakan salah satu kebutuhan utama ya Kak Ruden untuk kehidupan ternak baik ruminansia ataupun unggas, sehingga kualitas air ini memegang peranan penting untuk menunjang kesehatan ternak dan juga produktivitas mereka. Seperti itu. Oke, betul. Jadi kami dari Yuki Water Treatment ini menyediakan berbagai macam solusi ya untuk para peternak terkait dengan kualitas air di peternakan. Untuk air bersih kami ada EVI ya, Enpress Protect Inside, atau merupakan teknologi filtrasi berasal dari USA yang memiliki keunggulan yang banyak gitu ya Kak Ayu. Mungkin nanti kita akan bahas keunggulannya seperti apa begitu. Nah, filter EVI ini berfungsi untuk membuat air di peternakan lebih bersih, bebas dari partikel-partikel pengotor begitu, sehingga bisa sesuai dengan standar baku mutu air. Nggak hanya itu, kami juga ada menawarkan solusi bagi para peternak yang menginginkan air di peternakan itu lebih steril ya Kak Ayu, dengan cara menggunakan Luminor UVC System, di mana ini merupakan alat disinfeksi air yang bisa mensterilisasi air sampai 99,9% begitu untuk kebutuhan peternakan. Yang pasti produknya itu udah terjamin karena berasal dari Kanada begitu, dan juga ini memiliki banyak keunggulan juga begitu ya Kak Ayu. Nah, mungkin bisa kita bahas lebih lanjut mengenai cara bagaimana kita menghasilkan air bersih dan steril secara konsisten di peternakan. Ya, betul banget nih Kak Ruden. Untuk memastikan kedua sistem ini bekerja secara maksimal dan optimal, tentu kita harus rutin melakukan perawatan yang terangkai dalam layanan after sale service yang ditawarkan oleh Yuki. Nah, Yuki ini merekomendasikan untuk pelanggan yang sudah menggunakan EVI dan Luminor untuk melakukan layanan after sale service yang sudah disediakan nih Kak Ruden, untuk menjaga bahwa kualitas air mereka tetap terjaga dengan baik, bersih, dan bebas dari cemaran mikroorganisme ataupun patogen-patogen. Betul banget Kak Ayu, karena teknologi kita ini cukup canggih ya Kak Ayu begitu, makanya kita perlu memperhatikan cara kita penggunaannya seperti apa begitu, atau kita maintenance-nya ya harus bisa memperhatikan begitu. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya, gitu kita penting ya untuk melakukan maintenance terhadap teknologi-teknologi yang kita punya begitu. Betul. Nah, kira-kira menurut Kak Ayu nih, apa sih manfaat dari kita melakukan maintenance itu, atau ya kita kan punya after sales ya. Nah, manfaatnya seperti apa gitu bagi keberlangsungan alat yang digunakan begitu? Oke, sebenarnya ada beberapa tujuan dan manfaat yang bisa didapatkan oleh Sobat Farming yang menggunakan produk dari kami, yaitu yang pertama tentu untuk menjaga agar kualitas air itu tidak menurun, karena seiring dengan berjalannya waktu, EVI akan tersumbat oleh kotoran-kotoran ataupun partikel yang terperangkap, dan juga lampu dari UV itu akan lama-kelamaan akan menurun, sehingga perlu adanya perawatan yang tepat dan rutin untuk memastikan bahwa kinerja dari kedua sistem ini tetap optimal. Kemudian yang kedua yaitu untuk tetap menjaga efektivitas dari sistem UV, karena seiring dengan berjalannya waktu tentu intensitas dari sinar itu akan berkurang. Dan yang ketiga yaitu untuk memperpanjang masa pakainya, karena ya sama saja dengan peralatan lainnya ya Kak Ruden, perlu dilakukan perawatan dan baik untuk memperpanjang masa pakainya. Dan yang terakhir yaitu untuk mengurangi kerusakan ataupun biaya perbaikan yang lebih besar, karena ya lama-kelamaan alat dipakai-pakai terus, lama-kelamaan pasti akan menimbulkan beberapa kerusakan minor. Nah, untuk mencegah dari kerusakan minor ini agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi, makanya kita perlu melakukan perawatan yang baik dan rutin seperti itu. Setuju Kak Ayu. Jadi dengan teknologi yang udah bagus ini begitu, kalau kita perawatannya kurang baik tetap aja ya nggak akan efektif begitu Kak Ayu. Jadi kita penting ya Sobat Farming untuk bisa merawat EVI yang kita gunakan atau enggak Luminor yang kita gunakan yang sudah terinstal di peternakan, sehingga kinerja alat tersebut masih tetap optimal begitu. Nah, aku mau nanya nih Kak Ayu, kan tadi ada ya, kita bahas EVI dulu deh. Nah, EVI ini kira-kira
maintenance-nya itu seperti apa sih Kak Ayu, dan kita kan menyediakan after service itu seperti apa untuk EVI ini? Nah, sebenarnya terdapat beberapa rangkaian nih Kak Rudian, kegiatan ataupun perawatan yang bisa dilakukan untuk EVI ini. Yang pertama yaitu backwash, di mana backwash ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran ataupun partikel yang terperangkap dalam media filter. Nah, ini harus rutin dilakukan nih Kak Rudian, yaitu di setiap 3 hingga 5 hari sekali. Tapi perlu digarisbawahi, backwash ini tergantung lagi dengan kondisi air baku di peternakan. Ketika airnya bermasalahnya sangat kompleks, itu bisa lebih sering, tapi kalau semisal airnya tidak terlalu bermasalah, bisa di 3 sampai dengan 5 hari sekali. Kemudian juga yang kedua yaitu bisa dengan melakukan regenerasi media, di mana regenerasi media ini bertujuan untuk memulihkan media filter yang sudah jenuh ataupun yang sudah penuh dengan kotoran-kotoran. Nah, biasanya regenerasi media ini dilakukan setiap 1 hingga 2 bulan sekali. Nah, sebenarnya proses backwash dan regenerasi media ini sudah bisa didukung secara otomatis nih Kak Ruden, dengan sistem Clark dan EOG yang memanfaatkan teknologi ozon sebagai pengganti media filter. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah pergantian media filter. Untuk pergantian media filter ini bisa dilakukan oleh teknisi Yuki yang sudah terlatih, yaitu bisa setiap 1 hingga 2 tahun sekali, tapi tergantung lagi dengan kondisi air baku di peternakan mereka, seperti itu. Oke, iya. Jadi begitu ya Sobat Farming, untuk perawatan dari EVI jika sudah terinstall di peternakan Sobat Farming, kita harus memperhatikan ketiga maintenance itu ya. Jadi supaya apa? Supaya nanti kualitas airnya tetap bersih dan juga si alatnya ini akan tetap optimal bekerja melakukan filtrasi terhadap air-air sumber di peternakan. Betul begitu Kak Ayu. sekali, Kak. Nah, tadi kan itu tentang EVI ya Kak Ayu. Aku penasaran juga nih terkait maintenance atau after sales untuk UVC Luminor ini seperti apa sih Kak Ayu? Oke, jadi juga tadi kan sudah membahas EVI. Nah, untuk Luminor ini juga sebenarnya terdapat beberapa rangkaian perawatan yang bisa dilakukan. Yaitu yang pertama, harus rutin melakukan pergantian cartridge, di mana pergantian cartridge ini bertujuan untuk tetap mengoptimalkan bahwa air itu bersih agar kinerja dari disinfeksi lampu UV ini bisa bekerja secara maksimal. Nah, untuk pergantian cartridge ini bisa dilakukan 3 hingga 6 bulan sekali, tapi ya balik lagi ke kondisi air baku masing-masing lokasi ya Kak Ruden. Kemudian yang kedua yaitu adalah rutin melakukan pergantian lampu nih Kak Ruden, karena ya lampu UVC itu lama-kelamaan akan mengalami penurunan intensitas, sehingga perlu dilakukan pergantian lampu secara rutin, yaitu setiap 10.000 jam sekali, seperti itu Kak Ruden. Iya, jadi memang Luminor ini biasanya kita menyediakan juga pre-filter housingnya ya, itu tadi cartridge. Nah, cartridge itu harus kita lakukan maintenance dengan penggantian ya Kak Ayu, 3-6 bulan sekali, tapi tergantung kondisi baku mutunya begitu. Dan juga tadi karena UVC ini menggunakan lampu, jadi juga perlu ada penggantian ya. Tapi cukup lama ya, setahun lebih ya Kak Ayu, kan sampai 10.000 jam begitu, makanya cukup lama juga gitu. Oke, ternyata banyak juga ya Kak Ayu cara yang bisa kita lakukan untuk bisa maintenance ya istilahnya dari produk-produk kita. Yang pertama tadi EVI dan juga Luminor begitu. Nah, mungkin aku mau sedikit review sih tadi ya. Pertama itu untuk EVI kita bisa melakukan maintenance yang pertama adalah regenerasi ya Kak Ayu. Karena regenerasi ini juga tujuannya adalah agar membuat si media filter itu tidak cepat jenuh begitu ya, dalam jangka waktu tadi 3-6 bulan sekali, itu tergantung dengan kualitas airnya. Dan juga untuk melakukan backwash atau kuras secara otomatis juga bisa dilakukan ya Kak Ayu dengan menggunakan Clark begitu. Dan juga tadi regenerasi bisa menggunakan EOG juga begitu. Nah, terus juga yang nggak kalah penting adalah penggantian media ya Kak Ayu. Karena memang kalau misalnya media ini udah lama harus diganti juga begitu, dan kita pun menyediakan teknisi untuk melakukan servis ya ke tempat peternakan Sobat Farming begitu. Ada juga tadi Luminor gitu ya, UVC pertama kita harus mengganti cartridge-nya karena memang itu juga bisa dibilang jenuh juga kalau nggak diganti dengan kondisi air yang sesuai begitu. Dan juga lampunya yang cukup lama ya Kak Ayu, 9.000 sampai 10.000 jam begitu. Nah, maka dari itu semua serangkaian ini merupakan hal yang wajib dilakukan ya Sobat Farming, karena memang agar alat yang digunakan itu bisa tetap optimal begitu. Tapi kalau Sobat Farming takut kelupaan nih gitu, harus maintenance kapan? Jangan khawatir, karena kami juga ada customer service yang siap melayani para Sobat Farming atau para peternak di luar sana untuk mengingatkan ya, istilahnya mengingatkan kapan sih jatuh temponya untuk segera melakukan perawatan, maintenance begitu. Nah, dan juga jangan khawatir kalau kita kesulitan melakukannya, kita juga ada teknisi ya yang siap membantu Sobat Farming ketika ingin melakukan maintenance atau perawatan begitu. Nanti customer service kami akan menjadwalkan teknisi sehingga bisa langsung datang ke peternakan Sobat Farming begitu.
gitu. Jadi memang sangat penting ya Kak Ayu, dan ini perlu diperhatikan oleh kita semua, terutama sobat farming yang sudah menggunakan produk-produk dari kami, terutama untuk dari tim animal farming begitu ya. Oke, mungkin sekian ya Kak Ayu bincang-bincang kita di episode kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi sobat farming yang menonton di rumah sana begitu. Oke, jika sobat farming ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung komen di bawah ataupun kunjungi website kami di www.yukiwaterfilter.com begitu. Oke, kita akhiri aja kali ya Kak Ayu episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share kepada peternak lain, dan yang pasti adalah subscribe begitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.